Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya wad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Insyaallah pada siang ini kita akan membahas kitab Majalisu Syahri Ramadan, tentang majelis bulan Ramadan karya Syekh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kitab ini agak tebal dan insyaallah kita mulai dari bab 1 secara singkat. Beliau katakan bab 1 tentang Fadlu Ramadan, tentang keutamaan bulan Ramadan. Kata beliau, rahimahullahu ta'ala, laqad adallana syahrun karimun. Kayaknya beliau ini bahas, ini sudah masuk bulan Ramadan, tapi kita untuk masih dalam rangka menyambut, mempersiapkan diri masuk ke bulan Ramadan, jiwa dan raga kita. Diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, manusia di dalam berjalan menuju Allah, ada yang berjalan badannya saja, sementara hatinya tertinggal. Secara zahir badannya kuat, puasanya Masya Allah, sholatnya bagus. Bahkan kata beliau sehari bisa sholat 100 rakaat. Hanya saja badannya. Ada orang kedua terbalik. Dari sisi pengamalannya sedikit sholatnya. Beliau contohkan sholat 10 rakaat. Tapi dengan hati. Maka yang terbaik kata beliau adalah yang berjalan dengan bagus, banyak, kuat badan dan hati. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan bulan Ramadan sebagai bulan terbaik. Di dalamnya yang sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya agar benar-benar dimanfaatkan oleh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang diberi hidayah dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena tidak semua orang yang mengerti itu bisa mengamalkan. Karena ada namanya ilmu. Sebatas ilmu itu belum merubah. Harus masuk ke tingkatan kedua yang disebut hal. Keadaan. Keadaannya, halnya itu mengamalkan ilmunya itu namanya hal, untuk mencapai posisi tertinggi yaitu makom. Makom itu nanti diterangkan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Takwa itu makom terbaik. Bulan, kata beliau, bulan Ramadan itu syahrun karimun wa musimun azimun, musim yang agung, musim kebaikan, lagi
paceklik, sempit, sedikit dari kejelekan. Yu'azimullahu fihi al-ajra, Allah agungkan, Allah besarkan, Allah lipatkan pahala. Wa yujzalu al-mawahib. Yujzalu itu artinya dicurahkan. Kalau hujan itu deras, mawahib itu karunia. Di dalam kita berdoa, Rabbana hab lana. Dari kata hibah itu karunia. Bulan ini, bulan Ramadan sebentar lagi, mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa masuk di bulan Ramadan dan dikaruniai taufik bisa menyempurnakan isinya. Wa yaftahu abwabal khairi fihi, dan dibukakan pada bulan Ramadan itu segala pintu-pintu kebaikan. Likulli raghibin, bagi orang yang mau menggunakan, memanfaatkan bulan Syahrul Khairat. Bulan Ramadan itu disebut dengan Syahrul Khairat, bulan yang penuh kebaikan wal barokat, bulan yang dipenuhi dengan barokah. Syahrul minah wal hibat, bulan yang dipenuhi dengan hibah tadi, karunia-karunia. Di antaranya Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an itu hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinat, dan isinya al-bayyinat, penjelasan-penjelasan, minal huda, penjelasan Al-Quran, al-huda, dan al-furqan. Syahrun mahfufun birrahmah. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diliputi rahmah. Sementara setiap kita butuh rahmah. Apa itu? Diampuni dosa-dosa yang lalu, diberi taufik, jalan yang akan datang. Wal maghfirah, dan ampunan, wal idku minan nar, ampunan dan pembebasan dari neraka. Semoga Allah SWT menakdirkan kita semua termasuk golongan hamba yang dibebaskan oleh Allah dari nerakanya. Nanti setiap amalan itu ditimbang di namanya Yaumul Mizan di mahsyar ya. Timbangannya itu ada angkanya. Kata Abdullah bin Abbas, ketika seseorang ditimbang itu ternyata amal kebaikannya itu lebih banyak, walaupun satu angka dia selamat dari neraka, masuk surga. Tapi kalau amal jeleknya lebih berat, walaupun satu angka, dia harus masuk neraka dulu. Tidak bisa lagi dia mengucapkan misalnya Alhamdulillah, dulu dunia saya ngomong Alhamdulillah. Ini kan sudah imbang, kalau satu angka sudah imbang. Atau dua kali saya ngomong La ilaha illallah atau Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, sudah lebih berat yang baik. Kalau imbang itu nanti masih tertahan yang disebut di Al-A'raf. Awaluhu rahmah, awal bulan Ramadan dipenuhi rahmah, wa awsutu maghfirah, wa akhiruhu idkun minan nar. Beliau tidak bawakan hadis yang ini. Istaharat bifadlihil akhbar, kabar-kabar telah jelas. Istahara itu sangat masyhur. Sudah masyhur dalil-dalil tentang keutamaan bulan Ramadan. Wa tawatarat fihil asar, juga telah mutawatir. Mutawatir itu tidak mungkin dusta. Fafi sahihain, di dalam hadis sahihain Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, idza jaa Ramadan, kata Rasulullah, apabila datang Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dikunci pintu neraka.
Wa suffidatis syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Nah, kata beliau, wa innama tuftahu abwabul jannah, kenapa pintu surga dibuka di bulan Ramadan? Nah, likathratil a'malis shalihah, karena pada bulan Ramadan ini banyak amal saleh. Nah, ini sebelum masuk saja orang sudah pada gembira akan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kadang para ulama itu memberi tahniah ya, ucapan selamat datang bulan Ramadan, hani'an bir Ramadan. Wa targhiban lil amilin, dan sebagai targhib, pemberian semangat dari Allah. Kenapa Allah dibuka pintu surga? Agar orang itu semangat. Namanya targhib. Wa tughallaqu abwabun nar, dan dikunci pintu-pintu neraka. Kenapa? Liqillatil ma'asi, karena sedikitnya kemaksiatan min ahlil iman yang dilakukan oleh ahlul iman. Nah, kalau ahlul maksiat itu susah, karena walaupun syaitan itu dibelenggu, masih ada satu musuh di dalam dirinya. Apa itu? Nafsunya. Nah, nafsunya ini nggak bisa dibelenggu. Wa tusaffadus syayatin, dan setan dibelenggu, fatughallu fala yahlusuna ila ma yahlusuna ilaihi fi ghairi. Sehingga syaitan tidak leluasa menggoda manusia seperti mereka leluasa di luar bulan Ramadan. Nah. Kemudian kata Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utiyat ummati khamsa hisalin." Umatku itu diberi 5 perkara fi Ramadan. Diberi 5 perkara di bulan Ramadan. Lam yu'tahunna ummatun minal umami qablaha, yang tidak diberikan oleh Allah pada umat dari umat-umat sebelumnya. Bulan Ramadan kan memang sudah ada, tapi untuk umat Nabi Muhammad diberi 5 perkara di bulan Ramadan. Karunia khusus dari Allah, nah, bagi umat Nabi Muhammad SAW. Pertama, khulu fi fammis shaimi atyabu indallah min rihil misik. Bau mulutnya orang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari bau misik. Kalau secara zahir, menurut indera manusia itu bau, nggak disukai karena dari lambung, keluarnya dari lambung, maka baunya tidak enak. Tapi ketika itu hasil dari ibadah, maka itu kebaikan. Yang kata Allah, kata Rasul, lebih harum dari misik. Wa tustaghfaru lahum al-malaika. Di bulan Ramadan ini para malaikat memintakan ampun. Hatta yuftiru, sampai umat Islam itu mau berbuka. Sampai berbuka. Allahumma fir lahum, Allahumma fir lahum. Ini siapa? Orang yang berpuasa dimintakan ampun oleh para malaikat. Wa yuzayyinullahu kulla yawmin jannatahu, dan setiap hari surganya oleh Allah dihiasi. Dan Allah mengatakan kepada surga, yusiku ibadis salihun, sebentar lagi hambaku yang saleh, an yulku anhumul mu'nah, akan masuk setelah mereka itu menyelesaikan al-mu'nah wal adha, keberatan. Namanya puasa itu tidak enak. Menahan nafsunya, menahan apa yang dia inginkan, menahan rasa lapar, rasa haus. Wa yasiru ilaiki, dan akan masuk pada dirimu, kata Allah. Wa tusaffatu, yang keempat ya. Wa tusaffatu fihi maradus syayatin, dan ditahan di bulan Ramadan ini maradatus syayatin. Di sini yang ditahan itu kata Allah, kata Rasul, maradah. Maradah itu keinginan-keinginan syaitan. Walaupun mungkin
syaitannya sendiri nggak diikat, tapi di sini di bunyi hadisnya ini maradatus syayatin. Apa gangguan-gangguan, bisikan-bisikan syaitan. Fala yahlusuna ila ma kanu yahlusuna ilaihi fi ghairihi, sehingga syaitan itu tidak leluasa sebagaimana syaitan itu leluasa di selain bulan Ramadan. Biasanya muslimin mau selesai Ramadan itu sudah bikin acara-acara kemaksiatan untuk menyambut lepasnya syaitan, sehingga muslimin kembali lebaran, katanya mereka sudah bubar penahanan diri, sudah bebas lagi kembali pada apa yang dimaukan oleh syaitan, sehingga pentas-pentas maksiat semarak. Nah, padahal bukan itu maksud dari disyariatkan puasa, supaya kalian itu takwa kan ya, nahan diri, nahan nafsunya ini. Karena setan itu dua, setan manusia dan setan jin. Wa yughfaru lahum fi akhiri lailatin. Tadi malaikat juga mintakan doa yang keempatnya. Diampuni oleh Allah orang yang berpuasa itu pada akhir malam menjelang subuh ini. Orang yang berpuasa diampuni. Nah, qila ya Rasulullah ahya Lailatul Qadar. Sampai sahabat tanya, apakah itu malam Lailatul Qadar? Qala la, bukan. Walakinna al-amila innama yuwaffa ajrahu idza qada amalahu. Karena ini kata Rasul SAW, orang yang beramal di kan mulai dari fajar sampai selesai malam masih nggak tidur karena banyak baca Al-Quran, sehingga ini akhir malam yaitu subuh sudah kondisi orang itu diampuni dosa-dosanya. Nah, ini tentunya setiap kita menginginkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ayat ini mengajak kita untuk jadi orang yang pandai, ya, yang cerdas. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang menahan nafsunya dan beramal untuk kematiannya. Ini fadilah Ramadan. Nah, beliau ngasih judul lagi di sini, Fadlus Siyam. Kalau tadi keutamaan Ramadan, ini keutamaan puasa. Jadi itu tadi keutamaan bulan Ramadan. Nah, di antara amalan terbaik di bulan Ramadan adalah puasa yang disebut dengan puasa Ramadan. Kata beliau, "I'lamu, ketahuilah anna shauma min afdalil ibadat." Bahwa puasa di bulan Ramadan itu termasuk afdalnya ibadah paling afdal. Wa ajalli ta'at, dan ketaatan paling tinggi. Ja'at bi fadlihil athar, sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis. Wa nukilat fihi bainan nas al-ahbar, dan banyak diterangkan hadis-hadis atau dalil-dalil yang sahih. Di antaranya sebagaimana firman Allah, kata beliau, famin fadaili shaum, di antara keutamaan puasa Ramadan maupun di lainnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa itu untuk seluruh umat. Kenapa? Karena buah atau hasil dari puasa itu menjadi ini kondisi manusia terbaik. Artinya kondisi terbaik manusia itu ketika ini la'allakum tatakun, bertakwa. Sehingga masih sangat dibutuhkan oleh setiap umat.
Hah? Mereka. Di antaranya lagi keutamaan puasa Ramadan, ini diulang lagi oleh beliau, sebab diampuni dosa-dosa sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan dengan iman, dua syaratnya, iman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sekali lagi ini kita masuk bulan pensucian diri, pembersihan diri. Karena orang itu tidak akan selamat kalau sampai menghadap Allah dalam kondisi apa? Bersih. Yang bersih apanya? Hatinya. Kalau badannya kotor enggak apa-apa, penting hatinya bersih. Kata Allah, illa man yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali yang menjumpai Allah dengan kondisi hati yang selamat. Yang dimaksud imanan adalah iman kepada Allah dan ridho dengan kewajiban yang Allah wajibkan, yaitu puasa. Ihtisaban itu maksudnya mengharap pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai tidak ada di dalam hatinya itu kebencian, tidak ada keraguan. Maka dengan dua sifat ini, iman dan mengharap, akan diberikan oleh Allah balasannya, yaitu ampunan dosa-dosa yang telah lalu. Di antara fadilah puasa juga bahwa pahala atau balasan puasa itu tidak masuk ke hitungan angka seperti amalan lainnya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni adama lahu. Setiap amalan Bani Adam itu baginya, maksudnya ada hitungannya. Illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li. Karena puasa itu hanya untukku. Wa ana ajzi bihi, dan saya akan membalasnya. Wasiyamu junnah, si puasa itu tameng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuthu wa la yaskhabu. Maka kalau apabila kalian puasa, jangan berkata jelek, jangan berteriak-teriak. Fa in sabahu ahadun, kalau ada orang mencela kamu, au qatalahu falyakul inni shaimun. Kalau ada orang mencelamu atau ngajak bertengkar, maka jawablah, aku ini puasa. Bukan saya ini takut pada kamu, bukan saya tidak bisa. Tapi ini bulan mulia. Saya harus menghormati bulan mulia. Nah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah, laqulu fi fammi shaimi adyabu indallah min rihil misik. Bau mulut orang puasa itu lebih harum dari misik. Lis-shaimi farhatan, bagi orang puasa itu mengalami dua kegembiraan. Yafrahuma, yang pertama, idza aftara faraha bi fitrihi. Kalau berbuka dia gembira dengan berbukanya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Dan yang kedua, gembira ketika berjumpa dengan Allah, ketika dia mendapat balasan orang yang berpuasa. Hadis ini diterangkan oleh beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, yang pertama kata beliau, annallah ikhtassa li nafsihi shaum. Kenapa puasa ini dikhususkan untuk Allah, sementara yang lainnya tidak? Kata beliau, li syarafihi, karena mulianya. Tadi di atas disinggung bahwa amalan puasa itu amalan termulia sehingga dikhususkan untuk Allah. Yang kedua, wa mahabbatuhu lahu, karena amalan puasa ini paling dicintai. Wa dhuhuril ikhlas lahu, dan puasa ini merupakan bentuk keikhlasan yang paling jelas. Orang berpuasa itu yang tahu kan cuma Allah. Ya.
Li'annahu sirrun, karena puasa itu sirrun, perkara yang sembunyi. Puasa itu perkara sembunyi. Bainal abdi wa rabbihi, sembunyi hanya Allah dan dirinya yang tahu. La yattali'u alaihi illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, fa inna shaima, karena orang yang puasa, yakunu fil maudhi'il khali, bisa jadi dia sembunyi di tempat yang sepi. Maudhi'il khali, tempat yang sepi. Nah, yang tidak diketahui oleh manusia. Mutamakinan min tanawuli ma haramallah, yang mungkin bisa dia selamat dari pengetahuan manusia ketika dia melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, fala yatanawaluhu, nah maka dia tidak berani, orang puasa itu tidak berani melakukan perkara yang diharamkan walaupun manusia tidak tahu. Kenapa? Li'annahu ya'lam, karena dia faham anna lahu rabban, bahwa dia punya Allah. Yattali'u alaihi fi khulwati, yang jelas bagi Allah walaupun dia di tempat paling sembunyi. Nah, ini alasan kenapa puasa ini dikatakan dikhususkan untuk Allah tadi. Karena kemuliaannya, yang kedua karena dicintainya, yang ketiga karena amalan ini merupakan bentuk keikhlasan yang paling jelas. Dia tinggalkan apa yang Allah haramkan karena takut pada siksa Allah dan karena menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah khususkan amalan ini untuk dirinya. Kata Rasulullah SAW, yada'u syahwa, kata Allah ini dalam hadis qudsi, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia tinggalkan syahwatnya dan makannya karenaku. Nah, maka kalau tidak ikhlas, ya, kadang yang puasa itu hanya zahirnya, hanya badannya. Maka puasa yang seperti itu juga seperti yang dikatakan tadi, orang berjalan pada Allah itu yang berjalan badannya saja, hatinya tidak. Sehingga nampak kejelekan jiwanya, kejelekan hatinya itu dari lisannya. Rasulullah SAW bersabda, man lam yada qaula zur falillahi falaysa lillahi hajatun ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan jelek, maka Allah tidak butuh orang itu meninggalkan makan dan minum. Puasa zahirnya itu busung, kosong, nggak ada nilainya. Sehingga kata Rasul SAW dalam hadis lain apa? Rubba sha'imin hadzahu al-ju'u minal atash. Berapa banyak orang puasa itu hasilnya apa? Ju' dan atas, haus dan lapar saja. Tidak ada nilainya. Itu karena dia puasanya badannya saja, zahir saja. Dan menunjukkan puasanya kurang ikhlas. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ana ajzi bihi. Ini tadi hadis qudsi ya, bahwa aku yang akan membalas. Kenapa? Karena setiap amalan itu oleh Allah dihitung balasannya. Satu amalan baik itu 10 minimal. Nah, kalau cuma niat itu belum beramal ya, belum dapat pahala amal. Dapat pahala apa? Pahala niat. Nah, tidak ada penjelasan 10 kalau pahala niat. Tapi kalau beramal minimal 10. Kemudian dilibatkan oleh Allah menjadi 700 lipat. Sampai beberapa ditingkatkan lagi, tergantung tingkat iman orang tersebut, tergantung kondisi hatinya, tergantung juga kepada itibanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasyamu sobrun, puasa, bulan puasa ini di samping pahalanya tadi sudah di atas hitungan-hitungan. Di atas hitungan itu maksudnya pahalanya itu jauh dari hitungan, jauh
lebih besar, lebih tinggi, bukan berarti di bawahnya yang Allah terangkan hitungan-hitungan, bahkan sebaliknya, jauh lebih tinggi. Juga puasa itu adalah sabrun. Jadi bulan puasa itu juga dikatakan bulan kesabaran. Nah, karena sabar itu ada 3. Yang pertama sabar menjalankan perintah, sabar meninggalkan larangan, dan sabar terhadap takdir Allah. Nah, sabar ketika lapar, ketika haus, ketika badannya sudah lemas dan lemes. Nah, maka bagi orang yang sabar tadi ikhlas kemudian sabar, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan diberi pahala apa? Kesabaran. Pahala puasa saja itu tanpa hisab. Nah, pahala puasa itu tanpa hisab. Belum lagi pahala sabar, itu juga tanpa hisab sebagaimana firman-Nya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja diberi pahala bagi orang sabar itu tanpa hisab. Jadi amalan yang tanpa hisab itu 2. Pertama apa? Puasa, yang kedua sabar. Maka kata Allah, wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru, tidak akan sampai ke surga kecuali dengan sabar. Nah, dan di antara fadilah puasa bahwa puasa ini akan nanti menolong hamba, orang yang berpuasa akan ditolong oleh puasanya. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an itu akan menolong orangnya pada hari kiamat. Dan setiap kita mesti butuh pertolongan. Maka pertolongan itu buah daripada amalan. Yaqulu siyamu, puasa berkata, ay Rabb mana'tuhu at-ta'amu wasyahwah fasyafi'ni fi. Ya Allah, aku telah yang telah mencegah dia makan dan syahwat, maka izinkan aku menolong dia. Nah, wa yaqulul Qur'an, demikian juga Al-Qur'an, mana'tuhu an-naum bil-lail. Ya Allah, aku yang telah mencegah dia tidur malam. Ini sebagai dalil bahwa baca Al-Quran itu malam itu lebih tepat, lebih mencocoki dalil ini. Nah, fasyafi'ni fi, maka berilah izin aku menolongnya. Qala fayasfa'ani, maka keduanya menolong. Nah, inilah beberapa keutamaan puasa, dan masih banyak hadis-hadis yang lain. Kita masuk ke bab 3, hukmis siyam, hukum puasa Ramadan, ya. Fi hukmi siyami Ramadan, tentang hukum puasa Ramadan. Hukum, kalau ditanya hukum, pikiran kita yang 4 itu. Kok 4? Pinter Pak Gun? 5. Wajib, dan seterusnya. Inna siyama Ramadan, sesungguhnya puasa Ramadan, ahadu arkanil Islam, merupakan salah satu dari rukun Islam. Wa mabanihi al-idham, dan termasuk tonggak paling agung atau bangunan Islam paling besar. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan seterusnya. Ini ayatnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini disebut 2 kalimat syahadat. Engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah,
dan Nabi Muhammad utusan Allah. Ini disebut dua kalimat syahadat tapi jadi satu rukun. Menunjukkan bahwa tauhid itu dua, tauhid ma'bud dan tauhid madbu. Tauhid ditauhidkan tujuan ibadah hanya untuk Allah dan ditauhidkan cara beribadah dengan ittiba kepada Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, ikhlas karena Allah, tapi cara ibadahnya tidak mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, ini membatalkan atau mencacati syahadat kalimat yang kedua ini. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Namanya utusan, beliau hanya menyampaikan dari Allah. Sementara kita umatnya disuruh apa? Ittiba, mengikuti, disuruh taat. Kalau diperintah taat, dilarang apa? Maksiat. Maka hukum maksiat kepada Rasul itu haram. Dosa besar. Ancamannya berat. Nah, yang kedua, iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Nah, muttafaqun alaih kalau di Muslim wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Itu tadi ayat dan hadis yang menjelaskan bahwa hukum puasa Ramadan adalah wajib fardu ain. Wa ajma'al muslimun ala fardiyati shaumi Ramadan. Muslimin juga telah sepakat. Muslimin di sini maksudnya para ulama itu juga sepakat tentang wajibnya puasa Ramadan ijma'an qat'iyyan. Ijma' yang qat'i, kuat, kokoh. Makluman bidarurah, sudah diketahui secara darurat min dinil Islam. Faman angkara wujubahu, barang siapa yang mengingkari wajibnya puasa, ya, saya sudah tidak terikat sama syariat misalnya, sudah tingkatan hakikat misalnya, sudah enggak wajib lagi bagi saya, faqad kafara, maka dia telah kafir. Barang siapa mengatakan saya tidak terikat dengan syariat Allah, dengan syariat Rasul, itu kafir. Fayustatabu, maka harus dimintai taubat. Fa'intaba, kalau dia fa'intaba wa aqarra biwujubihi, kalau dia taubat dan dia mengikrarkan atau mengakui wajibnya, meyakini wajibnya puasa, maka itu yang diharapkan. Ya, oleh pemerintah harus dipegang. Orang yang mengatakan menurut saya puasa itu tidak wajib, nah, itu harus segera dimintai taubat. Wa illa, kalau tidak mau, apa kata beliau? Kutila, dibunuh. Kafir, sebagai orang kafir, murtaddan, murtad anil Islam, keluar dari Islam. La yughsalu, tidak perlu dimandikan. Wala yukaffanu, tidak perlu dikafani. Wala yusalli alaih, tidak perlu disolati. Wala yud'a lahu birrahmah, jangan dimintai rahmah. Nah, jangan dimintai rahmat. Allahumma arhamhu misalnya. Wa'afi wa'fu anhu, enggak boleh, haram. Karena dia kafir dan murtad. Wala yudfanu fi maqabiril muslimin, jangan dikubur di kuburannya muslimin. Wa innama yughfaru lahu, dia cukup dibuatkan lobang. Yughfar, dibuatkan lobang. Enggak perlu malang gini atau mujur atau gimana, pokoknya lobang. Juglangan bahasa kita. Ba'idan fi makanin, yang jauh. Dibuatkan lobang yang jauh, li'alla yu'adzin nasa, supaya tidak mengganggu manusia, biro'ihatihi, baunya. Nah, siapa ini? Orang yang mengingkari hukum puasa. Di hukum puasa itu wajib. Wala yajibus saumu, puasa itu tidak wajib.
Nah, hatta buta duhulus syahri, sampai dipastikan masuknya bulan Ramadan. Ini puasa Ramadan ya. Kapan wajibnya? Kalau sudah bisa sudah pasti masuknya bulan Ramadan. Fala yasumu qabla duhuli syahri, maka tidak boleh puasa sebelum masuk bulan Ramadan. Misalnya dalam rangka ihtiyat untuk hati-hati. Jangan-jangan ini sudah masuk misalnya. Tidak boleh seperti itu. Harus di atas keyakinan liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi. La yataqaddamanna, jangan sekali-kali kalian mendahului atau mendahului Ramadan puasa hari au yaumaini, atau 2 hari. Illa an yakuna rajulun kana yasumu saumahu, kecuali orang yang biasa puasa. Misalnya puasa Senin Kemis ya. Puasa sunnah atau Dawud ya. Fal yasum dzalikal yaum, boleh puasa sehari sebelum Ramadan atau 2 hari sebelum Ramadan, karena memang wa yuhkamu biduhuli syahri Ramadan, dan dihukumi masuknya bulan Ramadan biwahidin min amroini, dengan salah satu dari 2 perkara. Tidak lebih dari 2 cara menghukumi kapan bulan Ramadan masuk. Sehingga hukum puasanya apa? Wajib. Karena kalau salah dari ini, salah nanti pelaksanaannya. Al-awalu, yang pertama, ru'yatu hilalihi. Dengan ru'yah hilalnya. Hilal itu artinya jelas. Di sini ru'yah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian melihat, menyaksikan ini, syahida. Menyaksikan apa kata Allah? Asyahra, bulan. Sehingga orang itu bukan dingklu, tapi danga, lihat di sana, di tempat tenggelamnya matahari. Karena nanti ketika matahari tenggelam, ada bulan yang nyusul di belakangnya. Yang kelihatan, itu disebut apa? Hilal. Nah itu hilal. Nanti hilang itu karena dia nyusul matahari yang sedang tenggelam. Karena bulan itu di belakangnya matahari. Ayatnya jelas ya. Barang siapa meragukan ayat juga kufur. Ya. Karena subuhat atau karena nafsu, itu ayat-ayat seperti ini yang sudah jelas kayak gini bisa hilang, enggak kepake. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumul hilala fasumu, kalau kalian melihat hilal maka berpuasalah. Ini perintah juga. Maka hukum ru'yah, hukum berpuasa dengan ru'yah, hukumnya wajib. Nah, atas perintah juga dari Allah untuk mengambil apa yang diperintah oleh Rasulnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang disampaikan oleh Rasul, yang datang dari Rasul, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dilarang oleh Rasul pada kalian, jauhi. Ketika Rasul di sini membatasi puasa itu dengan ru'yah, artinya di kaidah usul fiqh, al-amru bisyai' an-nahyu an diddihi. Itu kaidah fikih, usul fiqh. Kalau Allah memerintahkan atau Rasulnya memerintahkan sesuatu, berarti melarang lawannya. Bapak-bapak diam, berdiri, itu artinya dilarang duduk, dilarang tidur. Nah, ketika disuruh duduk, dilarang lawannya. Itu sudah kaidah. Ketika disuruh pakai ru'yah di sini, nanti dilihat nanti apakah ada perintah lain selain ru'yah. Jelas di sini ru'yah.
pakai mata, dan ini gampang asalkan orangnya bisa melihat, punya mata, itu bisa. Wala yustaratu, dan tidak disyaratkan an yarahu kullu wahidin binafsihi, dan itu pun tidak disyaratkan setiap orang melihat. Semua warga rakyat harus melihat. Tidak. Bal idza ra'ahu man yasbutu bi syahadatihi duhulus syahri wajib shaum 'alal jami'. Bahkan walaupun yang melihat satu orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehingga kalau orang kafir itu harus disumpah dulu atau disumpah dulu. Yang kejadian pada Rasul disumpah dulu baru diterima. Tapi kan ada Rasul di situ sebagai rekomendasi syariatnya. Nah, wa yustaratu liqabuli syahadat, dan disyaratkan diterimanya saksi, persaksian birru'yah, bahwa dia melihat, an yakuna syahidu balighon, yang penting dia baligh. Akilan, berakal, tidak apa? Gila. Nah, kalau gila tidak diterima. Karena orang gila itu bukan ahli ibadah. Misalnya ada orang gila masuk masjid, suaranya enak, adzan, zuhur. Wah, Masya Allah. Tapi gila. Definisi gila itu orang yang tidak kenal sandalnya. Jadi para ulama jelaskan. Atau bajunya kebolak-balik. Nah, atau celananya dibalik, kayak itu sudah. Artinya kondisinya tidak tahu, nggak paham. Maka yang seperti itu sudah terangkat pena, tidak sah ibadahnya, nggak sah juga akad nikahnya, juga nggak sah jual belinya. Ya. Musliman muslim, tidak boleh apa? Kafir. Ini syarat diterimanya persaksian. Mausukon bi khabarihi, khobarnya dipercaya, li amanatihi wa basarihi, karena dia orangnya amanah. Wa amma saghiru fala yasbutu asyahru bi syahadatihi, maka kalau anak kecil bilang aku lihat bulan, nah itu tidak bisa diterima. Nah, bulan itu kayak apa? Pokoknya aku lihat kayak tadi di barat sana. Atau lihatnya di timur malah. Li'annahu la yusaku bihi aula minhu al-majnun, lebih-lebih kalau majnun. Wal kafiru la yasbutu asyahru, demikian juga orang kafir tidak diterima persaksiannya. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala ja'a a'rabi, telah datang orang kampung ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, orang kampung mengatakan pada Nabi, inni ra'aitul hilal, sesungguhnya aku melihat hilal, yakni Ramadan, yakni hilal Ramadan di tanggal 30 ya, tanggal 30 atau tanggal 29 Sya'ban ya, tanggal 29 ya, karena Sya'ban bisa jadi 29, bisa jadi berapa? 30. Maka royaknya tanggal 29 sore itu, menjelang maghrib. Bakal maka Nabi menguji orang kampung ini, atasyhadu an la ilaha illallah, apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah? Qala na'am. Qala atasyhadu anna Muhammadan Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Qala na'am. Maka Nabi mengatakan, ya Bilalu adzin, wahai Bilal, umumkan finnasi, pada manusia, faliyasumu ghadan, maka berpuasalah besok. Ini A'rab berapa orang? 1. Tapi sudah dipakai oleh Rasul sebagai ketetapan puasa Ramadan. 1 orang. Gampang, coba lihat prosesnya tadi, gampang sekali. Wa man la yusaku bi khabarihi, kalau orang tidak dipercaya beritanya, bi kaunihi ma'rufan bil kadbi, karena orangnya sudah dikenal pendusta,
Au bitasarru'i au kana dha'ifal basar, atau orangnya tasarru'. Tasarru' itu keburu-buru. Keburu-buru, bintang kok bilang bulan, bulan dibilang bintang. Coba bulannya gimana? Pokoknya padang gitu. Atau dha'ifal basar, pandangannya rabun. Ya, lampu dibilang bulan. Nah, bihaitsu la yumkanu an yarahu, yaitu pandangannya itu tidak kuat gitu. Fala yasbutu syahru, maka yang seperti itu menjadi alasan beritanya apa? Tidak diterima. Nah, wa yathbutu dhuhulu syahri Ramadan khasatan bi syahadati rajulin wahidin li qauli Ibnu Umar. Kemudian diterima, ditetapkan masuk bulan Ramadan itu walaupun satu orang saksi. Yang menyaksikan hilal itu satu orang. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, tara'an nasu hilala, al-hilala. Manusia melihat hilal, saling lihat, manusia pada lihat. Biasanya nanti tanggal 29 pemerintah Indonesia sudah nyebar yang disebut tara'an nasu ini. Manusia pada melihat-lihat di titik-titik pandangan untuk lihat hilal. Dan di sini nggak ada penjelasan harus pakai teropong, harus pakai apa, nggak ada. Islam gampang, nggak perlu berat-beratkan diri, menyulit-nyulitkan diri. Nah, fa'ahbartu an-nabiyyu, maka aku mengabarkan Nabi. Siapa nih? Ibnu Umar. Anni ra'aituhu, bahwa aku melihat. Jadi Ibnu Umar pernah melihat. Fasoma wa amaron nasa bisiyamihi, maka beliau puasa dengan ru'yahku itu, dan beliau memerintahkan manusia untuk berpuasa dengan puasanya Nabi. Nah, Nabi mengikuti ru'yahnya Ibnu Umar dan seterusnya. Wa man ra'au, barang siapa melihat, mutayakinan ru'yatahu, maka barang siapa yang melihat hilal dan dia yakin melihat, wajib alaihi ikhbaru ulatil umur, maka wajib dia mengabarkan pada pemerintah. Ulatil umur, pemerintah. Di sini mungkin KUA ya. Yang terdekat KUA, yang terdekat KUA kalau di kampung. Itu ulat masuk ulat, yang di sana ada petugas. Biasanya di KUA sudah ada petugas ru'yah. Dikabari, tadi aku lihat Pak. Kalau dia betul-betul lihat. Sampean ormasnya apa? Nah, itu yang masalah susah. Sampean dari ormas apa atau partainya apa? Loh, kok malah partai yang ditanya bingung. Saya tadi lihat bulan. Lah ya, sampean partainya apa? Wah, susah wis. Wa kadzalika man ra'a hilal Syawal, demikian juga orang yang melihat Syawal, hilal Syawal. Wa Dzulhijjah, dan Dzulhijjah. Mau puasa itu. Puasa Dzulhijjah ya. Li'annahu yatarattabu ala dzalika wajibu shaum. Kenapa harus disampaikan kalau ada seseorang melihat? Harus disampaikan pada penguasa. Karena itu berhubungan dengan hukum wajibnya puasa dan lebaran juga haji. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Kalau dia diam maka dia dosa. Sampean dia kok enggak nyampaikan, sampean yang dosa. Pemerintah enggak dosa. Sampean yang tahu. Wa in ra'ahu wahdahu fi makanin ba'idin. Tapi kalau tadi ya ditolak karena sampean bukan saormas karo aku, duduk golonganku sampean. Ditolak. Padahal dia lihat. Maka dia harus puasa sendirian, tidak boleh ngumumkan dan tidak boleh mencela penguasanya. Tidak boleh menghabisin pemerintahnya. Dia puasa sendirian tanpa mengumumkan pada yang lainnya, karena yang berhak mengumumkan itu hanya ulatul umur,
bukan pimpinan partai, bukan pimpinan ormas. Mereka itu tidak punya rakyat. Rakyat itu milik pemerintah. Dan yang berhak adalah pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama, ya. Wa in ra'ahu wahdahu fi makanin ba'idin, barang siapa yang melihat sendirian di tempat yang jauh, la yumkinu ihbaru ulatil umur, tidak mungkin dia mengabari pemerintah. Jauh mungkin perjalanannya harus 3 hari misalnya. Fa innahu yasumu, maka dia puasa sendirian. Kalau tadi karena ditolak, kalau ini karena tidak bisa menyampaikan, maka dia puasa. Wa yas'a fi isalil khabar, dan dia berusaha menyampaikan berita ila ulatil umur. Pernah kasus kan zaman sahabat itu ya, Ibnu Abbas, yang dia lihat di Syam kemarinnya, hari Jumatnya. Biqadri ma yastati'u, sesuai kemampuan. Wa idza u'lina subutus syahri min qablil hukumah, ini ya kaidah kita beribadah ini. Kalau sudah ditetapkan bulan puasa dari pemerintah, hukumah ini pemerintah, birradio, dengan radio, au ghairihi, atau selainnya, bukan radio tapi TV, sekarang banyak media-media elektro. Wajib al-amalu bidzalika, maka wajib beramal. Nah, jadi yang sesuai syariat, sesuai dalil, ayat dan hadis itu ini. Lihat pemerintah, dan kita sebagai rakyat tidak perlu bingung-bingung, ayo ru'yah yuk misalnya. Dan kondisinya dia nggak tahu mau lihat hilal itu kayak apa, nggak tahu. Terus caranya lihat di sebelah mana, nanti lihat ke utara atau ke selatan, ke timur. Ono BEO di sana barangkali. Ya harus belajar dulu, al-ilmu qablal qaul wal amal. Dan demikian juga tentang keluarnya dari Ramadan. Nah, maka wajib mengamalkan apa yang ditetapkan penguasanya. Dalam hadis Rasulullah juga mengatakan as-saumu yauma yasumun, puasa itu bersama puasanya pemerintah. Wal fitru yauma yuftirun, berbukanya juga berbukanya bersama pemerintah. Wal adha yauma yudahun, demikian juga Idul Adha bersama Idul Adhanya pemerintah. Itu dalil-dalil yang ada. Li'anna i'lanahu min kibalil hukumah, karena pengumuman dari pemerintah hujjatun, merupakan apa? Hujjah. Apa ini hujjah? Dalil yang kita nanti bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti. Karena Allah akan menanyai bukti. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hatu burhanakum", mana bukti kamu? Mana dalil kamu? Nah, saya dengar radio ya Allah, bahwa Menteri Agama mengumumkan, hujjatun syar'iyyatun, ini hujjah yang syar'i. Yajibul amalu biha, yang wajib diamalkan. Walidzalika amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari itu Rasul memerintahkan Bilal an yu'adzina finnas, untuk mengumumkan pada manusia, mu'linan subutus syahri, mengumumkan masuknya bulan, awal bulan, liyasumu, untuk agar manusia berpuasa bersama Nabi. Wa ja'ala dzalika al-i'lam mulziman lahum bisyam, maka pengumuman itu menjadi ketetapan wajibnya dilaksanakan puasa oleh seluruh muslimin. Nanti masalah matlak itu juga masalah sendiri, apakah tiap negeri. Kalau di sini kan nggak bahas masalah matlaknya tiap negeri atau mengikuti Saudi atau mana. Di sini cuma dari apabila berita datang dari siapa? Pemerintah, itu sudah kuat, sudah cukup kita nanti ketika ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Wa idza sabata dukhulus syahri, apabila sudah
pasti masuknya bulan. Subutan syar'iyan, dengan ketetapan yang syar'i. Yang syar'i tadi ya sudah dibahas. Pakai apa? Hilal, dan sudah dilaporkan pemerintah mengumumkan. Fala ibrata bimanazilil qamar. Maka manusia tidak perlu kemudian karena tidak melihat hilal, dia hitung-hitung. Melihat-lihat manazilil qamar, posisi bulan. Apa posisi bulan? Disebut hisab zaman sekarang. Dan tidak ada, ini bukan amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kalau kalian tidak bisa ru'ya, kalau tidak bisa melihat, dihitung aja posisi bulannya. Berapa derajat misalnya, yang disebut hisab. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Rasulullah juga tidak mengamalkan. Maka Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam ahlus sunnah, imam salaf, sampai ulama terakhir pun tidak ada yang mengamalkan masuk dan keluarnya Ramadan itu dengan apa? Hisab atau manazilil qamar, menghitung-hitung posisi bulan. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam allaqal hukma, mengaitkan hukum biru'yatil hilal. Jadi puasa ini dikaitkan oleh Rasul dengan ru'yah. Dengan ru'yah hilal. La bi manazilihi, bukan dengan posisinya. Maka tadi tidak dibolehkan, tidak boleh hitung-hitung posisi yang disebut dengan hisab. Walaupun benar hitungannya, ru'yahnya memang benar 3 derajat dan hitungannya benar. Ru'yahnya itu berapa? 3 derajat. Oh ya, sama dengan hitungan saya misalnya. Yang disebut dengan wujudul hilal misalnya. Nah, wujud hilalnya berapa posisinya? 3 derajat. Nah, oh sama juga dengan hilalnya, memang ru'yahnya itu 3 derajat. Maka yang dijadikan dasar itu ru'yahnya, bukan manazilnya tadi, bukan hilalnya, bukan hisabnya. Maka mendasari puasa dengan manazilil qamar itu tidak ada dalil yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ru'ya. Sebagaimana sabdanya, "Idza ra'aitumul hilala fasumu." Apa kalian melihat hilal, berpuasalah. Wa idza ra'aitumu faftiru. Kalau kalian lihat hilal maka berbukalah. Wa qala in syahida syahidan muslimani fasumu waftiru. Kalau ada 2 orang menyaksikan muslim maka puasalah dan berbukalah. Nah, itu yang pertama. Yang pertama, bagaimana menetapkan awal Ramadan. Yang kedua, ma yuhkamu fihi biduhulis syahri ikmalus syahri sabik. Ikmalus syahri sabik, memurnakan bulan sebelumnya. Bisalasina yauman, 30 hari. Nah, li'anna syahrul qamari, karena bulan qamari la yumkin an yazida ala salasi yaumin, ala salasina yauman. Karena bulan qamari itu tidak lebih dari 30. Maka kalau tadi tidak lihat hilal, maka caranya dengan cara kedua. Wala yang kusu antis atin wa isrin, dan tidak kurang dari 29 hari. Nah, wa rubbama yatawalla syahran aw salasa ila arba'ati salasin. Ada kalanya bulan itu berlalu selama 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 4 bulan, itu 30 hari. Nah, atau bahkan berlalu 2 bulan, 3 bulan, sampai 4 bulan, itu jumlah harinya 29. Loh, siapa yang menentukan sekarang? Kalau ditanya siapa yang menentukan?
Bulan ini 29, bulan ini 29, bulan ini 30. Siapa? Allah Subhanahu wa taala yang memang mengatur alam ini. Mau dibuat sebulan itu 30 atau 29. Bagaimana kemudian sudah dihitung setahun sebelumnya? Ya. Lakin al-ghalibu, tapi seringnya kata beliau syahrun au syahrani kamilatun. Sebulan atau 2 bulan itu sempurna. 30. Famata tamma syahru asabiq, kalau sudah disempurnakan bulan sebelumnya 30 hari, hukima syar'an bituhuli syahril ladzi yali, maka dihukumi bulan berikutnya itu masuk bulan Ramadan. Kalau mau masuk Ramadan ini disempurnakan bulan Sya'bannya 30 hari. Berdasarkan hadis sumu li ru'yati waftidu li ru'yati, ya. Fa in ghummiya 'alaikumus syahru, kalau bulan ditutup atau kalian dihalangi oleh awan, fa'uddu salasin, rawahu Muslim, maka hitunglah Sya'ban itu 30 hari. Tidak kemudian disuruh pindah ke ngitung posisi bulan. Nah, atau di lafaz Muslim fa'in hubbiya atau hubba alaikum, kalau kalian terhalang, fa'akmilu iddata Sya'ban salasin, sempurnakan hari Sya'ban itu 30 hari. Nah, ini 2 hadis yang sangat jelas. Kata beliau, wa bihadzal ahaditsu, maka dengan hadis ini tabayyana, jelaslah, annahu la yusamu ramadhanu, bahwa bulan puasa itu tidak dipuasai qabla ru'yati hilalihi, sebelum ru'yat hilal. Maka kita tidak bisa jawab kapan Pak puasanya, lihat ru'yat dulu. Fa illam yural hilalu, kalau tidak terlihat hilal, ukmila Sya'banu salasina yauman, maka kalau tidak lihat hilal sempurnakan Sya'ban 30 hari. Wala yusamu yaumu salasin minhu sawa'un kanati lailatu sahwan am ghaiban, liqauli Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, sehingga tidak dipuasai hari ke-30. Nah, ini mendung misalnya, atau terang, ini terang kok nggak lihat hilal misalnya. Maka tidak boleh kemudian puasa, ya, harus disempurnakan kalau tidak lihat. Walaupun misalnya nggak lihat, padahal nggak mendung, kok nggak lihat. Jadi kemungkinannya orang itu lihat dan tidak lihat. Walaupun kondisi mendung ataupun tidak mendung. Ketika orang ru'ya bisa melihat dan bisa tidak. Kalau tidak melihat, mendung atau tidak, nah itu apa? Tetap menyempurnakan 30 hari. Man shoma ya al-yaumal ladzi yashukku fihi faqad asa'abal qasim. Jangan-jangan sekarang sudah masuk aku tak puasa saja, maka dia telah maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hukumnya haram. Allah mengatakan dalam surat Al-Jin, "May ya'sillaha wa rasulahu", barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha. Dan kemudian juga Rasulullah SAW mengingatkan setiap khutbah, setiap Jumat, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk itu petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuknya Muhammad. Wa syarrul umur, paling jeleknya perkara adalah mengada-ngada. Ketika menghitung posisi bulan yang disebut hisab itu tidak pernah diamalkan oleh Rasul, maka itu namanya muhdats, mengada-ngada, yang tidak pernah diadakan oleh Rasul, oleh
sahabat dan tidak pernah diamalkan. Bahaya. Nah, sementara yang benar saja, yang telah mengikuti Rasul di dalam cara berpuasa, sudah ikut ru'yah saya. Ya sudah, sesuai dengan bimbingan Nabi. Itu pun masih mudah-mudahan. Ya, masih mudah-mudahan. Karena Nabi tadi mengatakan, rubba shaimin, berapa banyak orang puasa, hasilnya cuma lapar dan dahaga saja. Nah ini malah sengaja masuk keluar Ramadan, keluar dari bimbingan Rasul SAW di atas ilmu. Maksudnya di atas ilmu, tahu dia bahwa yang diperintah oleh Rasul adalah ru'yah. Tahu bahwa Rasulullah SAW melarang dia keluar dari hidayahnya. Maka sebaik-baik hidayah adalah hidayah Allah dan Rasulnya yang beliau sampaikan setiap Jumatnya. Kenapa diulang-ulang oleh Rasul? Karena rasa rahmahnya beliau, kasih sayangnya beliau pada umatnya, agar umatnya ini tetap di jalan yang lurus. Itulah yang ada syariat Islam ini. Yaitu apa? Berpegang kepada apa yang ada pada beliau, yang dibimbingkan oleh beliau, dan hanya taufik dan hidayah yang bisa memasukkan seseorang pada apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya pada kita untuk senang dan bergembira dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang yang ada jengkel dan benci pada ajaran Rasul, itu sudah bisa jadi kufur, sebagaimana tafsir yang sudah dibahas di surat Al-Kautsar, inna syani'aka wa al-abtar. Yang membenci engkau Muhammad, dialah yang merugi. Bahkan sampai bisa kufur, keluar dari Islam, barang siapa membenci ajaran Nabi. Karena itu pasti, manusia itu yang berpegang pada sunnah itu membenci orang yang berpegang pada yang bid'ah, yang ngada-ngada. Dan sebaliknya, makanya tidak akan bersatu. Burung itu akan hinggap dengan yang sejenis. Burung itu akan terbang dengan yang sejenis. Nah, arwah jiwa itu akan berkumpul dengan yang sejenis. Kemudian Allah takdirkan kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan menjadi hamba-hamba yang dicintai dan diridhai, diberi taufik di atas hidayah Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.